Siswa sekolah dasar mengalami perundungan oleh sejumlah pelajar SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini viral di media sosial. Seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban kini harus diamputasi. Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Setelah menjalani perawatan, korban dugaan perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun, siswa sekolah dasar negeri 09 Tambun Selatan, Bekasi, meninggal dunia pada Kamis dini hari. Kasus dugaan perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama negeri di Blora, Jawa Tengah. Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah siswa berseragam pramuka mengeroyok seorang siswa hingga korban mengalami luka dan trauma berat. Diduga, insiden bermula dari kesalahpahaman antar siswa. Pihak sekolah langsung mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku yang diduga sebagai pelaku utama ke sekolah lain setelah adanya mediasi dengan orang tua korban. Bupati Blora, Arif Rohman, juga turun langsung ke sekolah dan meminta kasus serupa tidak terulang serta berencana membentuk duta anti-bullying di seluruh sekolah. Sebagai bentuk keprihatinan kita, jadi kita tentunya sedih ya atas kejadian kemarin, dan ini saya harap tidak akan terulang lagi di Kabupaten Blora. Jadi bahwa perundungan ini sesuatu hal yang tidak baik. Kita tentunya kemarin dari Dinas Pendidikan sudah mengumpulkan semua kepala sekolah ya, untuk bagaimana ke depan kita harus menjaga anak-anak kita, biar anak-anak kita ini terhindar dari hal-hal yang terkait dengan perundungan. Hingga berita ini ditulis, korban masih belum masuk sekolah karena trauma. Fenomena atau fakta bully di Indonesia. Lebih dari 3,2 juta siswa menjadi korban bullying setiap tahunnya. Setiap 7 menit seorang anak dibully. Setiap hari sekitar 160.000 remaja membolos sekolah untuk menghindari bullying. Hampir 10% siswa keluar dari sekolah atau pindah sekolah dengan alasan menghindari bullying. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 2 berbunyi menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyebab bullying: 1. Penampilan fisik. Seseorang yang memiliki penampilan fisik berbeda dari orang lain bisa menjadi target bullying. Para penindas akan mengejek, intimidasi, hingga mengancam penampilan anak tersebut dengan kata-kata yang menyakiti hati. Tujuan dari kata-kata ini supaya orang itu terasa rendah diri sampai terasingkan. 2. Perbedaan kelas. Perbedaan kelas seperti senior dan junior, ekonomi, gender, etnis, agama, dan ekonomi bisa memicu tindakan bullying. Tradisi senioritas di sekolah. Sering terjadi tradisi senioritas. Selama beberapa generasi, tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan. Dan bullying membuat mata Baim terancam buta total. Saat SD, tendangan kaki temannya yang dilayangkan ke mata kanannya membuat syarafnya putus dan tak lagi berfungsi. Parahnya, memasuki SMP, mata kiri yang jadi harapannya untuk mengejar masa depan ternyata direnggut juga oleh tangan teman yang mencolok dengan kayu hingga mata kiri hanya berfungsi 5%, tak mampu melihat dengan sempurna. Presiden Republik Indonesia akhirnya angkat bicara mengenai maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa bullying adalah bentuk kekerasan yang tidak dapat ditoleransi dalam dunia pendidikan. Program ini bisa dimulai dengan cepat. Kurang 1 tahun, semua sekolah sudah menerima. Tahun depan terus kita tambah. Kualitas pendidikan kita harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Kita akan bikin ratusan sekolah baru, ribuan sekolah terintegrasi. Perbaiki, semua pendidikan kita perbaiki, ya. Terima kasih. Pak, banyak kasus bullying, Pak. Banyak kasus bullying, Pak. Banyak kasus bullying, Pak.
banyak kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, Pembulian. itu harus kita atasi ya. Oke. Bullying bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga hati, masa depan, dan harapan seseorang di sekolah, di masyarakat, bahkan di ruang digital. Setiap bentuk kekerasan adalah pelanggar terhadap nilai kemanusiaan dan aturan hukum yang ditegakkan. Hari ini kita belajar bahwa pencegahan bullying bukan hanya tugas guru, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga kita semua sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan sebagai generasi muda yang berpendidikan, kita wajib menciptakan ruang yang aman untuk setiap anak. Melalui tugas ini, saya Cahya Gunawan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam mengajak kita semua untuk berhenti menutup mata. Mari bersuara ketika melihat ketidakadilan, mari melindungi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya, dan mari membangun lingkungan pendidikan yang menghargai martabat kesetaraan serta keadilan. Stop bullying, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.